Jumpa lagi jadi Briefing. Ya, ini adalah Oppo A98 5G. Ya, ini adalah smartphone yang diposisikan Oppo sebagai A series terbaik mereka untuk saat ini di tahun 2023. Sesuai dengan namanya, ini adalah smartphone yang mendukung 5G. Tapi tentunya bukan cuma itu andalannya ya. Mereka menghadirkan kamera utama 64 megapiksel, kamera selfie 32 megapiksel, dan kamera 40 kali micro lens di smartphone yang satu ini. Ada juga layar 6,72 inci dengan refresh rate up to 120 Hz, stereo speaker, baterai 5000 mAh dengan 67 watt super VOOC serta 48 month fluency protection. Oke, langsung aja kita kupas tuntas kemampuan smartphone baru satu ini. Ya, di tahun 2023 ini Oppo memang belum mengupdate seri smartphone yang A9 sekian itu ya, yang ada di Indonesia. Baru di bulan September ini mereka membawa Oppo A98 5G ini hadir secara resmi. Nah, jajaran A9 series ini hadir ke Indonesia sebelumnya belum ada yang menawarkan konektivitas 5G. Jadi, ini adalah smartphone A9 series pertama yang menawarkan 5G di Indonesia. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita coba lihat dulu isi paket penjualannya. Tentunya di dalamnya ada unit Oppo A98 5G. Kemudian, ini dia nih. Ada chargernya, dan tentunya ada chargernya. Ya, ini adalah charger 67 watt super VOOC ya. Kemudian ada kabel USB Type-C, ada case-nya, ada screen protector, ada SIM tray ejector, dan paket dokumen. Jadi masih cukup lengkap ya. Nah, untuk body, Oppo A98 5G ini disebut mengusung eye-catching design karena menggunakan Oppo Glow. Tampilannya kurang lebih seperti ini nih ya. Selain menghasilkan tampilan yang terlihat berkelas, ini juga membuat bodi belakang smartphone ini tidak mudah kotor karena bekas minyak dari jari-jari kita. Bodi belakang smartphone ini juga jadi terasa lembut saat disentuh. Ada area yang disebut sebagai runway, ini memanjang ke bawah dari area kamera. Ini mengusung desain yang agak berbeda ya, dengan pola yang disebut menyerupai hujan meteor di sini. Nah, untuk desain ini bukan yang serba flat ya. Bodi belakang smartphone ini punya micro curve di area kiri dan kanan. Sementara untuk frame, ya memang ini frame-nya adalah frame flat. Bodi belakang dan frame smartphone ini terbuat dari polikarbonat. Nah, untuk opsi warna, dia ada dua. Ada biru fantasi dan ada hitam elegan. Yang kita pakai ini yang biru fantasi. Untuk dimensi smartphone ini tingginya 165,6 mm, lebar 76,1 mm, dan ketebalan 8,2 mm. Sementara untuk bobotnya, ini ada di kisaran 192 gram. Jadi nggak terlalu berat-berat amat. Sekarang mari kita lihat sisi kanannya. Di sini ada tombol power sekaligus fingerprint scanner. Lalu di atas ada mikrofon. Di kiri ada SIM tray hybrid. Ini bisa untuk 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus micro SD ya. Kemudian ada tombol volume up dan tombol volume down ya. Di sisi bawah, nah di sini ada audio jack 3,5 mm, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada speaker. Oppo juga menyebut smartphone ini punya IP rating IPX4 splash resistant. Jadi ini membuatnya relatif aman kalau kehujanan. Tapi bukan berarti bisa dicelupin ke air ya. Cuma aman aja kalau kena hujan-hujan gitu, nggak ada masalah. Beralih ke depan, ini adalah layar 6,72 inci, panelnya IPS, Full HD+, 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya sampai dengan 120 Hz, dan ini adaptif. Menurut Oppo, ini menawarkan 6 level refresh rate. Saat ada aktivitas di home screen, refresh rate naik ke 120 Hz. Lalu kalau udah nggak ada aktivitas, refresh rate-nya otomatis turun ke 60 Hz. Untuk refresh rate di aplikasi ini bervariasi ya. Ada aplikasi yang cuma bisa di 60 Hz aja, ada yang bisa jalan ke 120 Hz, dan ada yang sampai 90 Hz. Sementara untuk muter video, refresh rate layar itu bisa turun ke 30 Hz untuk video yang 30 fps. Ini membuatnya bisa lebih hemat baterai tentunya. Nah, saat kami coba, kami juga menjumpai refresh rate layar berjalan di 50 Hz dan 48 Hz. Jadi ini udah sesuai dengan klaim Oppo. Untuk brightness itu up to 680 nits. Nah, saat kami tes untuk indoor, brightness-nya itu bisa mencapai 500 nits. Sementara saat kami simulasikan dengan kondisi brightness yang tinggi ya, dia memang bisa mencapai 620 nits. Tentunya ini hanya terjadi, ingat, kalau terang sekali. Nggak akan terjadi kalau kalian lagi baca-baca atau lagi lihat-lihat handphone ini di kondisi gelap.
Untuk color gamut kurang lebih seperti ini ya. Mode vivid bisa mendekati 100% DCI-P3, sementara untuk natural itu lebih dioptimalkan ke arah sRGB. Jadi ini pasnya memang kalau ngedit-ngedit foto atau video di natural. Nah, terkait bezel layar, ini memang belum yang super tipis. Bezel bawah layar masih agak tebal, walaupun ya nggak terlalu jauh beda dengan bagian atasnya ya. Jadi masih agak seimbang lah di sini. Nah, kemudian di bagian atas ini ada earpiece di bezel atas layar. Nah, ini juga berfungsi sebagai speaker. Ya, ada 2 speaker di sini. Jadi stereo speaker ya. Speaker ini menghasilkan suara yang cukup lantang, sementara kualitasnya terbilang memadai, terbilang relatif rapi yang satu ini. Kalau volumenya sih memang ya nggak sekencang seri-seri yang atasnya ya. Tapi di sini ada ultra volume mode yang bisa sampai 200%. Ini memang membuat volume suara jadi lebih kencang lagi, tapi tentu saja kalau ini diaktifkan, kualitasnya tidak akan sama dengan kalau kita nggak pakai ultra volume mode. Saran kami sih, kalau buat dengerin musik, jangan pakai yang ini ya. Tapi kalau mungkin mau bertelepon rame-rame dengerin di speakerphone, bisa nih pakai yang satu ini, biar asal kenceng kan. Kita beralih ke kamera selfie-nya. Ini ada di punch hole di tengah atas layar. Jadi tampilannya kekinian ya. Ini adalah kamera 32 megapiksel f2.4. Ini adalah lensa dengan 5 elemen atau 5P ya. Field of view-nya 89 derajat. Cukup lebar. Ini adalah lensa tentunya fixed focus. Untuk video, dia mencapai 1080p 30 fps saja. Nah, beralih ke belakang. Ini adalah kamera utamanya. Konfigurasinya triple kamera dan ditempatkan di kamera dekoratif ring. Untuk main kameranya itu adalah 64 megapiksel bukannya f1.7, lensanya pakai 6 elemen atau 6P, field of view 79 derajat, autofocus bisa di sini ya. Untuk rekaman video ya ini hanya bisa sampai 1080p 30 fps. Kemudian ada 40 kali micro lens. Lensanya lensa 3P. Ini mendukung zoom 20 kali dan 40 kali dan juga bisa video recording di 720p 30 fps. Tentunya kamera ini akan berguna kalau kita mau ngambil objek-objek mikro ya, yang super dekat banget. Nah, untuk bonusnya di sini adalah kamera depth 2 megapiksel bukan f2.4. Lalu ada LED flash. Untuk fitur-fitur ada segudang ya, nih bisa dibaca nih satu-satu nih, ada banyak banget fitur-fitur kameranya. Luar biasa deh ini ya. Ya, standar lah Oppo, emang fitur-fitur kameranya banyak banget. Beralih ke spesifikasi internalnya, dia menggunakan SoC Snapdragon 695 5G. Kita udah pernah bahas ya soal spesifikasi SoC yang satu ini. Kalau belum tahu, ya dicek aja video spesialnya buat SoC ini ya. Performanya lumayan oke kok yang satu ini. Kemudian untuk RAM, dia pakai 8GB LPDDR4X dengan storage 256GB UFS 2.2. Dan untuk RAM-nya tadi sudah mendukung RAM expansion sampai dengan 8GB. Untuk baterai 5000 mAh dan chargingnya itu 67 watt SuperVOOC. Ada baterai health engine yang disebut membuat umur pakai baterai di smartphone ini jadi lebih panjang. Bisa mencapai 1600 charge-discharge cycle. Berdasarkan klaim dari Oppo, ini memungkinkan baterai tetap menawarkan kapasitas optimalnya sampai sekitar 4 tahun. Nah, untuk sensor-sensor cukup lengkap, ada accelerometer, ada light sensor, orientation sensor, proximity sensor, e-compass, dan hardware-based gyro tentunya. Untuk konektivitas, ya 5G, 2G, 3G, 4G, 5G sesuai namanya. Untuk Wi-Fi, dia bisa Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5, ini udah support kodek audio SBC, AAC, LDAC, aptX HD, dan beragam kodek aptX. Nah, soal NFC tentunya dong, di kelas ini ada NFC-nya. Untuk USB apakah bisa OTG? Bisa OTG di sini nggak ada masalah ya. Tapi memang kalau untuk display out via USB Type-C itu belum bisa ya, by default belum bisa. Untuk OS-nya dia menggunakan ColorOS 13.1 berbasis Android 13. Fitur baru ColorOS itu termasuk Auto Pixelate untuk screenshot dan Screen Translate dengan Google Lens itu ada di sini. Ada juga fitur keamanan dan perlindungan privasi pengguna seperti 5 Grade Access Control dan Private Safe di sini. Sementara itu untuk update OS nanti kita tambahkan di deskripsi ya, karena saat ini kita belum dapat detailnya. Nah, saat setup awal ada tawaran untuk menginstal banyak sekali aplikasi. Ini hati-hati ya, jangan asal next aja. Pilih dulu mana aplikasi yang dibutuhkan. Nah, di luar aplikasi yang ditawarkan tersebut, secara standar ColorOS sudah menginstal cukup banyak aplikasi ekstra. Sebagian besar kami rasa kalian nggak pengen pakai juga sih mungkin ya. Ini tentunya akan menghabiskan banyak kuota kalau setup awal dilakukan dengan paket data seluler. Jadi, saran kami untuk setup awal hubungkan smartphone ke Wi-Fi yang nggak pakai kuota. Untungnya, kalau memang tidak dibutuhkan aplikasi-aplikasi yang otomatis diinstal tadi itu, sebagian besar bisa dihapus dengan mudah kok. Kemudian di sini ada 48 months fluency protection untuk jaminan ColorOS di smartphone ini tetap terasa smooth, lancar, dan ringan hingga penggunaan 4 tahun.
Nah, kalau untuk fitur keamanan, di sini ada fingerprint unlock dan face unlock juga. Kita langsung masuk ke benchmarknya ya. Untuk Antutu 9 kita dapat skornya ada di 414 ribuan. Sementara untuk Geekbench 5, single core di 692, multi-core di 2039. Untuk Geekbench 6, single core di 911, multi-core di 2097. Untuk CPU throttling test, dia hanya throttle ke 90% aja selama pengujian 30 menit. Ini hasilnya oke banget memang. Kemudian untuk 3D Mark Slingshot Extreme, OpenGL ES 3.1, grafik skornya ada di 2818. Untuk 3D Mark Wildlife Stress Test, best loop skornya ada di 1210, sementara lowest loop skornya ada di 1208. Jadi lagi-lagi kalau bicara kestabilan, ini tinggi banget di 99,8%. Kemudian untuk GFX Bench Manhattan 3.1 offscreen 1080p OpenGL ES 3.1, dia dapat 35 fps. Sekarang mari kita lanjut ke pengujian gaming. Kita mulai dari Subway Surfer. Sayangnya refresh rate layar ini otomatis turun ke 60 Hz. Jadi game ini hanya jalan di 60 fps aja. Tapi ya nggak masalah juga ya, mulus, lancar, nggak ada frame drop di sini. Kemudian Real Racing 3 sama seperti Subway Surfer, game ini juga cuma berjalan di 60 fps aja karena refresh rate layarnya tiba-tiba langsung ngunci ke 60 Hz. Lanjut ke PUBG Mobile. Setting framerate maksimal yang kita bisa dapat di sini hanya di Ultra alias 40 fps. Saat kami coba di setting balance, framerate yang kita dapatkan ya rata ya di 40-an fps aja. Sementara untuk gyro aiming, wah ini responsif sih, relatif akurat, wajar karena dipakai hardware based gyro kan di sini. Lanjut ke Mobile Legends. Di sini setting framerate-nya bisa diakses sampai 60 fps. Sayangnya belum bisa nih di atas 60 fps. Kita coba di setting Ultra HD Shadow On, framerate-nya bisa stabil dekat dengan 60 fps. Nggak ada terasa penurunan framerate yang mengganggu. Mau dimainin ke battle yang paling berat, rame sekalipun, nggak ada masalah. Bahkan kita coba 3 match berturut-turut, nggak turun sama sekali, lancar. Lanjut ke Genshin Impact. Game ini tentunya kami jalankan di setting lowest 60 ya. Hasilnya, framerate yang kita dapatkan ada di kisaran 38-46 fps. Saat ada battle, framerate sedikit turun ke 35-42 fps. Kalau battlenya cukup rame, framerate itu bisa turun sampai nyentuh 30 fps. Tapi secara umum, Genshin Impact masih bisa dimainkan dengan cukup nyaman di setting lowest 60 fps. Dengan rata-rata 41 fps selama 30 menit pengujian kami. Kalau ada ranking-rankingan, kita ambil ini ranking C untuk smartphone yang satu ini. Cukup oke untuk main Genshin Impact. Untuk suhu permukaan saat main game Genshin Impact, kami tidak merasa ada peningkatan suhu yang mengganggu. Suhu sisi depan dan belakang memang terlihat masih relatif rendah walaupun menjalankan game yang berat ini. Ya, kalau cuma sekitar 37-38 ini termasuk adem ya. Jadi main Genshin Impact mantap juga nih. Kita bahkan nggak perlu kipas di sini. Lanjut ke pengujian kamera, tapi seperti biasa bareng sama Chris ya. Oke, langsung aja kita lihat hasil video selfie-nya. Untuk resolusi maksimum di 1080p 30 aja ya. Kalau pencahayaan sulit seperti ini, video terasa overexpose. Dan meski terang seperti ini, tapi videonya terasa noisy di beberapa bagian. Terutama kalau ada area gelapnya. Dari segi stabilisasi video sayangnya belum tersedia. Kalau kamera utamanya seperti ini, dynamic range-nya jauh lebih baik dibandingkan kamera selfie-nya. Detailnya juga oke, gambarnya nggak noisy, dan kalau kamera utamanya ini stabil videonya. EIS-nya aktif, jadi kamera utamanya masih cukup bisa diandalkan. Paling yang perlu kalian perhatikan resolusinya mentok di 1080p 30 fps saja. Di sini belum tersedia video 60 fps. Nah, kalau soal mikrofon, suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Ini saya nggak pakai mikrofon eksternal, jadi kalau misalnya mau dipakai video sehari-hari atau mungkin untuk vlogging, suaranya kurang lebih akan jadi seperti ini. Untuk hasil foto-fotonya lumayan oke. Hal yang menarik adalah ketika pakai portrait mode, HDR-nya tetap jalan. Selain itu, kamera mikroskopnya bisa ngasih perspektif yang unik nih. Dikatakan Oppo, kamera mikroskop ini juga jadi salah satu yang menjadi nilai jual untuk Oppo A98 5G ini. Oke, kita lanjut lagi ke pengujian selanjutnya. Untuk pengujian baterai, video playback 1080p, kita bisa dapat 21 jam 44 menit. Ini hasil yang cukup baik untuk baterai 5000 mAh ya.
Bukan yang luar biasa, tapi udah oke nih ya. Udah dekat dengan 22 jam soalnya. Untuk YouTube 1080p 30 non HDR, baterai berkurang 3% selama diputar 30 menit. Lalu untuk mainan TikTok selama setengah jam, dia juga baterai hanya turun sekitar 3%. Lumayan irit di sini. Untuk charging, dari 0 sampai 50% dibutuhkan waktu 21 menit. Untuk sampai 100% dibutuhkan waktu 49 menit. Tapi kalau mau 100% full, itu butuh waktu 57 menit. Oke, kita lanjut lagi ke pujian lainnya. Untuk Netflix sudah bisa Widevine L1 dan mendukung streaming sampai dengan Full HD. Tapi belum ada dukungan untuk HDR di sini. Untuk YouTube, streaming bisa sampai dengan 1080p 60 tanpa dukungan untuk HDR juga. Untuk haptic feedback, getarannya terasa lemah ya di sini, sementara akurasinya udah cukup baik sih sebenarnya. Nggak sampai di poin dimana kita bilang ini harus dimatikan aja. Oke, lanjut. Untuk Wi-Fi sharing ini tersedia ya, bisa diaktifkan melalui personal hotspot. Nah, kalau bicara soal harga, saat video ini dibuat, kami belum mendapatkan informasi terkait harga resmi yang tepat mengenai smartphone ini. Jadi untuk harga tepatnya bisa cek di deskripsi, nanti kita tambahkan. Oke, kita langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dia hanya mendukung perekaman video sampai dengan 1080p 30 fps, pakai kamera yang manapun. Kemudian untuk SIM tray-nya ini hybrid, jadi ada pilihan untuk pakai 2 SIM card atau 1 SIM card plus microSD, tapi nggak bisa 2 SIM card plus microSD. Untungnya storage-nya langsung 256 GB ya. Kemudian banyak sekali aplikasi tambahan yang udah otomatis dipasang di sini. Ini bisa ngabisin banyak kuota kalau kita pakai koneksi seluler. Jadi saran kami waktu setup ini pakai Wi-Fi. Atau kalau kalian belinya di toko, minta tokonya yang aktifin ya. Jangan pakai kartu kalian dulu. Nah, kemudian mungkin akan ada yang protes kenapa bukan AMOLED atau OLED atau apalah ya, tipe-tipe OLED gitu ya. Kalau menurut kami nggak masalah juga, karena IPS-nya nggak kerasa seperti IPS murahan di sini. Jadi ini IPS kelas atas yang udah tergolong mumpuni di sini. Lagi pula ini berarti kan kalau pakai IPS tidak rentan terhadap masalah burn-in yang bisa terjadi di layar-layar OLED. Ya bisa dibilang lebih tahan banting aja lah ini layarnya ya. Lanjut dari sisi kelebihannya, ya. Balik lagi, layar IPS-nya terbilang baik, keren layarnya di sini. Refresh rate-nya 120 Hz, adaptif dengan 6 level refresh rate, bahkan bisa turun sampai 30 Hz ya. Lalu ada kamera micro lens, seenggaknya ini bukan bonus yang terasa nggak ada gunanya. Ini bisa dipakai untuk eksplorasi foto atau video yang unik, sesuai kata Oppo ya, dive into the micro world. Kemudian di sini ada 48 months fluency protection untuk jaminan ColorOS di smartphone ini tetap terasa smooth, lancar, dan ringan hingga penggunaan 4 tahun. Lalu dia udah punya dual speaker, kualitasnya juga terbilang memadai untuk kelas harganya. Dia punya NFC dan ada audio jack 3,5 mm di sini. Sensornya lengkap ya, dan dia sudah mendukung konektivitas seluler 5G. Paket penjualan juga masih terbilang lengkap, masih ada charger, ada case, ada screen protector di sini. Ya, akhirnya Oppo mengupdate jajaran A9 series mereka dengan smartphone 5G yang satu ini ya. Jadi yang sedang mencari smartphone Oppo dengan konektivitas 5G, fitur modern seperti layar 120 Hz, adaptif, serta kamera yang unik, Oppo A98 5G ini sepertinya akan jadi pilihan yang menarik. Saya Deddy Irfan, Jagat TV.